guys, welcome back to Twin Lab Channel. Jadi kali ini kita akan kembali membahas soal-soal UTBK Fisika tahun 2021 tentang hubungan gaya dengan usaha. Itu langsung aja kita masuk ke soalnya. Sebuah benda bermassa 10 kilo bergerak dengan kecepatan awal 4 meter per sekon di lintasan datar yang kasar sepanjang 2 meter. Kemudian, benda tersebut mendaki bidang miring licin yang sudut kemiringannya adalah 30 derajat dan berhenti setelah bergerak sejauh 1 meter dari dasar bidang miring tersebut. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka besar gaya usaha yang dilakukan oleh gaya gesek di sepanjang lintasan datar adalah untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita perlu untuk menggambar terlebih dahulu peristiwa apa saja yang terjadi saat benda tersebut bergerak. Untuk itu saya akan menggambarkan untuk teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman gambarnya. Saya akan menaruhnya di atas agar lebih jelas. Nah, seperti ini teman-teman gambarnya. Sebuah balok yang bermassa 10 kilo, dia bergerak dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Nah, setelah kita menggambar peristiwa yang terjadi, maka kita perlu menganalisis apa saja yang terjadi atau peristiwa apa saja yang terjadi pada saat balok tersebut bergerak, baik di bidang kasar maupun di bidang miring licin, hingga akhirnya dia berhenti di bidang miring licin sejauh 1 meter. Nah, kita perlu mengetahui teman-teman bahwa yang ditanya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, teman-teman. Usaha yang dilakukan oleh gaya gesek ini merupakan gaya-gaya non-konservatif, teman-teman. Apa sih maksudnya gaya-gaya non-konservatif? Gaya-gaya non-konservatif itu adalah gaya-gaya yang menyebabkan terjadinya perubahan energi total yang dimiliki benda selama berpindah. Nah, untuk itu kita tidak bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik saat dia berada di bidang datar kasar. Nah, sementara untuk di bidang datar licin, dia merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya konservatif. Nah, apa sih itu gaya-gaya konservatif? Gaya-gaya konservatif itu adalah gaya-gaya yang tidak menyebabkan perubahan energi total yang dimiliki benda selama bergerak. Contohnya apa sih? Contohnya tuh gaya konservatif itu bisa gaya gravitasi, bisa dari gaya elastisitas, gaya listrik. Nah, itu semua adalah gaya-gaya konservatif, teman-teman. Nah, sementara gaya-gaya non-konservatif itu pada umumnya adalah gaya-gaya yang dialami atau gaya-gaya yang mengalami perubahan energi. Contohnya adalah gaya gesek dan gaya hambatan udara. Maka untuk gaya gesek ini dia akan dilakukan oleh gaya gesek dikali dengan perpindahannya. Untuk itu kita bisa menuliskan karena F gesek itu menyebabkan dia bergerak, maka kita bisa tulis dengan M kali A. Kali S. Nah, F gesek itu sama kayak gini, teman-teman. Total gaya yang bekerja di sumbu X sama dengan M kali A. Karena dia bergerak di sepanjang sumbu X. Maka gaya yang bekerja di gaya sumbu X hanyalah F gesek dan menghasilkan gerak. Sehingga sama dengan M kali A. Tuh, jadi kita bisa menggunakan M kali A. Nah, dari sini kita bisa ketahui teman-teman bahwa M-nya sudah diketahui, jarak yang ditempuh juga sudah diketahui 2 meter, hanya percepatannya belum kita ketahui. Untuk itu kita perlu mencari percepatan yang terlebih dahulu dengan cara meninjau kasus lain atau meninjau peristiwa lain. Nah, di sini saya akan kasih bahwa di sini peristiwa pertama, kemudian di dasar bidang miring ada peristiwa kedua, dan di sini adalah peristiwa ketiga. Kita tinjau di peristiwa lain. Saat benda ini bergerak di bidang miring licin, kita melihat bahwa gaya-gaya yang bekerja hanyalah gaya-gaya konservatif, teman-teman. Hanya gaya gravitasi. Itu kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Di mana energi mekanik yang berlaku adalah energi mekanik di peristiwa kedua sama dengan energi mekanik di peristiwa ketiga. Kita bisa ketuliskan EK2 tambah energi potensial pada peristiwa kedua sama dengan energi kinetik peristiwa ketiga ditambah energi potensial
benda ketiga. Nah, kita lihat teman-teman, apakah di peristiwa kedua memiliki energi kinetik? Dan jelas ya teman-teman, karena dia masih bergerak. Maka kita akan tuliskan setengah M VT kuadrat tambah apakah dia memiliki energi potensial? Tentu tidak ya teman-teman, karena dia tidak memiliki ketinggian atau jarak tertentu, sehingga kita bisa tuliskan 0. Nah, saat di peristiwa ketiga, apakah dia memiliki energi kinetik? Tidak ya teman-teman, karena di sini tulisan dia berhenti setelah bergerak sejauh 1 meter. Maka dia tidak memiliki energi kinetik. Apakah dia memiliki energi potensial? Jelas, karena dia memiliki ketinggian sejauh H. M, GH. Maka VT kuadrat kita bisa tuliskan sama dengan 2G kali H. Nah, bagaimana dengan H-nya? H-nya kita bisa cari teman-teman dari sini. Sin 30, kita perhatikannya teman-teman, hubungan sudut sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu sama dengan depan per miring ya teman-teman, depan per miring, dengan H per S. Sehingga H kita bisa tulis S kali sin 30. Maka H sama dengan S-nya itu adalah jarak yang dia tempuh ya teman-teman, sepanjang bidang miring licin, yaitu 1 meter, kali sin 30 itu setengah. Maka H itu sendiri adalah setengah. Maka kita bisa tuliskan teman-teman 2 kali G-nya itu adalah 10 kali H setengah. Maka VT kuadratnya adalah 10 teman-teman. Kemudian kita bisa melanjutkannya dengan mencari percepatannya dengan menggunakan rumus GLBB teman-teman. Rumusnya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2HS. Maka kita masukkan VT kuadratnya adalah 10, V0 kuadratnya adalah 4 kuadrat, ditambah 2 dikali A dikali jarak yang ditempuh sepanjang bidang datar kasar adalah 2 meter. Maka kita bisa dapatkan 10 dikurang 16 sama dengan 4A. Jika kita bisa dapatkan A-nya itu bakal negatif ya teman-teman, minus 6 per 4, yaitu minus 1,5 meter per sekon kuadrat. Maka kita bisa masukkan teman-teman, W gesek atau usaha yang dilakukan oleh G gesek adalah M-nya itu kita taruh 10, A-nya itu 1,5, minus boleh, kali S-nya itu 2 ya teman-teman. Maka nanti kita dapatkan jawabannya adalah minus 30 Joule. Nah, jangan khawatir teman-teman, kenapa berbeda? Karena di sini minus itu hanya menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan itu bernilai negatif. Artinya apa? Gaya yang diberikan dengan jarak yang ditempuh itu berbeda arah. Jarak yang ditempuh oleh balok ini ke kanan, sementara gaya geseknya ke kiri. Artinya gaya tersebut akan bernilai negatif. Itu saja sih teman-teman, tidak akan berpengaruh ke jawaban soal, maka jawabannya tetap C. Nah, untuk cara lain, saya akan memberikan cara lain teman-teman sebagai perbandingan teman-teman dalam menentukan jawaban atau menentukan caranya. Untuk rumus langsungnya, kalian bisa menggunakan rumus W non atau gaya usaha yang dilakukan oleh gaya non konservatif gesek itu delta EK tambah delta EP. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya gesek sama dengan EK2 dikurang EK1 tambah EP2 dikurang EP1.
Nanti akan kita dapatkan bahwa WG sek itu sama dengan setengah M VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Nah, karena di sini dia tidak memiliki energi potensial saat bergerak di bidang datar, maka kita bisa tuliskan usahanya oleh energi potensialnya adalah 0. Karena nanti kita dapatkan teman-teman, di sini hasilnya sama, yaitu 30 Joule. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah paham? Apabila masih ada pertanyaan seputar soal ini, atau ada soal-soal lain yang ingin kalian bahas di channel kami, jangan lupa kalian bisa kirimkan ke link yang akan kami taruh di kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel kami, karena kami akan terus untuk membahas soal-soal hot dan menarik lainnya. So, see you on next video. Bye-bye.